Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 2 Mei tahun 2022 ini, saya akan mengomentari pembentukan Partai Mahasiswa menambah koruptor. Ada rencana pembentukan partai mahasiswa yang sudah mendapat izin dari Kementerian Hukum dan HAM dan juga tinggal meresmikannya saja kalau izinnya sudah ada. Dalam pembentukan partai mahasiswa banyak pro kontra dengan berbagai argumentasinya masing-masing. Kalau saya hanya mengomentari dari sudut pendanaan kegiatan organisasinya yang membutuhkan biaya besar. Yang menjadi masalah, dari mana sumber dananya yang diperoleh yang dapat diaudit pemerintah setiap tahun. Padahal mahasiswa masih mengharapkan kiriman uang dari orang tuanya. Mana cukup uang mahasiswa membiayai partai tersebut. Ujung-ujungnya mencari bantuan dari para bohir untuk mendanainya dengan harapan semua anggota partai mahasiswa memenuhi permintaan bohir untuk melakukan demonstrasi terhadap pemerintah yang tidak sejalan dengan mereka, yang tidak sejalan dengan kehendak para bohir tersebut. Berakibat setiap mahasiswa tidak murni lagi membela kepentingan rakyat dalam melakukan demonstrasi kepada pemerintah. Kalau partai mahasiswa sampai ada yang duduk di DPR, di lembaga DPR, melakukan korupsi. Sudah terkenal anggota DPR, tingkat korupsinya tertinggi di antara lembaga negara dan uang hasil korupsinya untuk membiayai menggerakkan partai politiknya dan sebagian lagi untuk kepentingan pribadinya masing-masing. Karena semua partai politik tidak bisa diaudit pemerintah karena tidak jelas sumber penghasilannya yang diduga dari hasil korupsi. Mengingat akan dibentuknya partai mahasiswa menambah partai politik untuk melakukan korupsi atas uang rakyat. Harapan saya setiap partai politik punya sumber dana resmi dalam menggerakkan partai politiknya dan guna mengurangi perbuatan korupsi atas uang rakyat, dan setiap sumber dananya tersebut dapat diaudit oleh pemerintah setiap tahun. Karena kalau uang organisasi itu setiap tahun itu diaudit oleh pemerintah, dari mana sumbernya uangnya, kenapa bisa dia menggerakkan partai besar. Itulah yang saya lihat yang menjadi masalahnya. Jadi adanya rencana pembentukan partai mahasiswa di Jakarta, di mana izinnya sudah ada dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tinggal meresmikannya saja partai tersebut. Tetapi dengan berdirinya partai mahasiswa ini menimbulkan pro kontra. Ada yang menyatakan tidak setuju, ada yang menyatakan setuju, ada katanya itu mengotori nanti tindakan mahasiswa dan lain dan tidak merusak nama mahasiswa katanya. Itu antara lain. Tetapi kalau yang saya lihat dari masalahnya hanya dari sumber dananya. Kalau dibentuk nanti partai mahasiswa ini, dari mana sumber dananya untuk membiayai partai mahasiswa itu? Karena bagaimanapun partai mahasiswa itu cukup banyak uang yang dibutuhkan untuk menggerakkannya. Padahal para mahasiswa ini kan masih dikirim orang tuanya untuk biaya hidupnya selama kuliah. Jadi diduga tidak mampu nanti mereka membiayai partai politik tersebut. Yang nanti ujung-ujungnya akhirnya minta bantuan juga nanti kepada bohir. Bohir dalam arti yang punya kebencian terhadap pemerintah, yang setiap saat nanti para mahasiswa diminta untuk melakukan demonstrasi kepada pemerintah yang tidak mereka senangi, sehingga mereka nanti sudah dapat sumber dana dan tersebut. Itulah yang saya lihat. Kalau demikian nanti berarti para mahasiswa melakukan demonstrasi tidak murni lagi untuk kepentingan rakyat, tetapi sudah untuk kepentingan partai mahasiswa tersebut. Tidak ada lagi dia memikirkan rakyat, tetapi sudah beda, sehingga
mereka ujung-ujungnya nanti akan melakukan perbuatan korupsi juga. Di mana kita tahu aparat anggota DPR tersebut tertinggi tingkat korupsi di antara aparat negara. Jadi nanti kalau nanti partai mahasiswa ini sampai ada yang dulu DPR, sama saja dia menambah melakukan perbuatan korupsi atas uang rakyat. Padahal uang rakyat itu terbatas harusnya untuk kepentingan pembangunan, tetapi ini dilakukan hanya untuk kepentingan partai politik. Hampir semua partai politik tidak ada sumber dananya yang resmi. Hampir semua partai politik tidak ada sumber dana yang resmi yang dapat diaudit oleh aparat pemerintah yang setiap tahun. Diduga sumber dananya tersebut semua itu hasil korupsi untuk mendanai partai politiknya tersebut. Sebagian digunakan untuk mendanai partai politiknya dan sebagian lagi untuk kepentingan anggotanya sendiri. Siapa yang berusaha itu dia dapat bagian. Itu menurut dugaan saya. Jadi harapan saya setiap partai politik punya sumber dana resmi dalam menggerakkan partai politiknya yang dapat diaudit setiap tahun guna mengurangi perbuatan korupsi atas uang rakyat. Sekian dan terima kasih.